Terima kasih, kita masih bersama dalam debat terbuka ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024. Ya, dan kita akan tetap lanjutkan sesi penajaman visi, misi, dan juga program dari tim panelis kepada para pasangan calon. Dan masih sama seperti segmen sebelumnya, panelis akan mengambil subtema pertanyaan di fishbowl A dan huruf pertanyaan di fishbowl B. Amplop pertanyaan yang tersisa akan diberikan kepada pasangan calon lainnya yang untuk saat menjawab, pasangan calon dipersilakan untuk menjawab dari podium. Selanjutnya kami persilakan panelis untuk kembali mengambil subtema pertanyaan di fishbowl A, dilanjutkan dengan mengambil kode huruf pertanyaan di fishbowl B. Baik, mohon untuk dibacakan subtema yang diambil. Ekonomi dan amplop. Pertanyaan B. Kode B. Terima kasih panelis, disilakan kembali ke tempat. Ya, pertanyaan akan dibacakan. Ya, masih tersegel, kami akan buka. Ya, dan pertanyaan akan dibacakan untuk paslon nomor urut 1. Baik, mohon disimak pertanyaannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, pada tahun 2024, Badung masih mencatat angka kemiskinan sebesar 2,23%. Pertanyaannya, jika Anda terpilih nanti, strategi apa yang akan pasangan calon terapkan untuk memberdayakan masyarakat miskin, terutama di sektor informal, agar mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup yang lebih baik? Baik, waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya kami sudah sampaikan bahwa Badung yang PAD-nya begitu besar, kita harus fokus untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Ramo Badung. Apalagi bicara kemiskinan, kami sudah komitmen jika diberi kesempatan Syedinata ini memimpin Badung 5 tahun ke depan, kami tuntaskan kemiskinan itu sampai 0, tidak ada kemiskinan di pemerintahan kami. Karena bagaimanapun kita sadari, kemiskinan yang tercatat seperti yang disampaikan tadi kurang lebih 17.000 yang ada di Kabupaten Badung, itu pendapatannya rata-rata Rp668.000. Tentunya kami kira hal-hal apa yang kami lakukan, sekali lagi banyak hal yang bisa kita berikan, tentunya melalui tunjangan-tunjangan yang pertama kita berikan adalah salah satunya subsidi. Kemungkinan ataupun pasti 300.000 per orang, tentunya tidak akan banyak menghabiskan uang untuk dari 16.000 itu. Bukan berarti kita memanjakan, kita ingin memberikan hasil yang mereka dapat dari 668.000 itu tentu bisa meningkat. Kedua, kita kasih pelatihan-pelatihan melalui DLK yang kita akan buat selama ini, yang tentunya akan kita aktifkan lagi untuk memberikan peluang mereka untuk bekerja. Tentunya juga sama untuk membuka UMKM bagi mereka-mereka yang tentunya masih di taraf kemiskinan itu, untuk bisa menunjang kehidupan yang dilakukan. Sekali lagi, segala sesuatu, bahkan program kami memberikan subsidi kepada tentunya masyarakat kita, tentunya diantaranya ada 1 miliar berbanyak adat. Itu semua juga bagian dari motivasi kita, penghargaan terhadap masyarakat Ramo Badung, sehingga dia konsentrasi untuk bisa memberikan kehidupannya yang layak di kemudian hari. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup, baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Ya, dan selanjutnya kami akan membuka amplop pertanyaan yang tersisa untuk pasangan calon nomor urut 2. Masih tersegel? Untuk subtema ekonomi, baik, kembali kami akan bacakan. Mohon untuk disimak. Pajak hotel dan restoran merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Pertanyaannya, jika saudara terpilih nanti, bagaimana pasangan calon memastikan pengelolaan pajak hotel dan restoran berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkeadilan,
serta strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha pariwisata. Waktu menjawab 2 menit dihitung saat pasangan calon mulai berbicara. Terima kasih. Adapun strategi yang akan kami lakukan terkait dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, ada 2 langkah yang akan kami lakukan. Yang pertama secara intensifikasi. Intensifikasi bagaimana kami melakukan pemantapan terhadap potensi-potensi pajak yang sudah ada. Terutama bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan daripada pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, kami juga akan mendorong untuk melakukan digitalisasi. Digitalisasi ini penting kami lakukan dalam rangka mendorong transparansi. Karena bagaimanapun juga dengan keterbatasan SDM yang kita miliki, tentu dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi ini akan mampu setidaknya meminimais terhadap persoalan-persoalan terutama kebocoran-kebocoran yang terjadi. Karena bagaimanapun juga, betapapun besarnya potensi daripada pendapatan kita, pajak kita di Badung ini, tapi kalau dalam pengelolaannya tidak transparan, lebih-lebih tidak dibarengi dengan menerapkan teknologi dan digitalisasi, saya tidak yakin itu akan bisa optimal. Oleh karena itulah maka didorong dengan teknologi dan digitalisasi, di samping kita memperkuat SDM yang ada di Dinas Pendapatan Daerah, juga kita melakukan secara ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini adalah bagaimana kita memperluas cakupan pajak kita dari pajak-pajak yang sudah ada sekarang ini. Dengan demikian saya yakin sekali dengan perkembangan turisme di Badung ini, apalagi perkembangan pariwisata ini di Badung Selatan, malahan ke Canggu sudah semakin berkembang. Ini menjadi potensi yang cukup besar di dalam melakukan optimalisasi pendapatan daerah melalui ekstensifikasi. Mudah-mudahan dengan sistem yang dibangun, dengan ada satu kolaborasi, dengan ada satu keterbukaan dan ditambah dengan SDM yang kuat, apa yang menjadi harapan daripada masyarakat Badung meningkatkan pendapatan setiap tahun akan bisa kita wujudkan di Kabupaten Badung yang kita cintai. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Kami akan lanjutkan dan kami persilakan kembali kepada panelis untuk mengambil subtema pertanyaan di fishbowl A dan huruf pertanyaan di fishbowl B. Kami persilakan. Tinggal 1 ya sisa ya. Hukum. Ya, subtema hukum, amplop nomor B. Kode B. Terima kasih panelis, kami persilakan kembali ke tempat. Paslon 2. ya, amplop masih dalam keadaan tersegel, akan kami bacakan. Ya, pertanyaan akan kami bacakan untuk paslon nomor urut 2. Mohon untuk disimak. Temanya hukum. Mohon disimak pertanyaannya. Kabupaten Badung sebagai salah satu destinasi pariwisata sering terlihat ulah para wisatawan asing, lokal maupun pendatang melakukan tindak kriminalitas dan premanisme yang meresahkan masyarakat Kabupaten Badung. Pertanyaannya, kebijakan sinergitas apa menurut pasangan calon yang akan dilakukan terhadap masalah kriminalitas dan premanisme di Kabupaten Badung? Waktu menjawab 2 menit dihitung saat mulai berbicara. Terima kasih. Yang pertama yang akan kami lakukan yaitu dengan menambahkan CCTV, khususnya CCTV yang ada di tempat-tempat pariwisata, sehingga bisa memantau bagaimana yang terjadi seumpama ada salah satu turis jadi melakukan aksi kekerasan. Jadi juga kita akan lakukan kerjasama dengan hotel-hotel sehingga dipasang CCTV di depan hotel itu sehingga meminimalis kegiatan-kegiatan atau tindak kekerasan yang bisa dilakukan oleh turisme itu. Yang selanjutnya juga mengaktifkan PAM Swakarsa yang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tentunya pecalang yang ada di Banjar ataupun desa-desa di seluruh Kabupaten Badung. Yang terakhir, menindak tegas pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Badung. Dapat kami tambahkan juga di samping apa yang disampaikan tadi, bahwasannya dalam rangka menjaga keamanan ketertiban di Badung sebagai daerah pariwisata, tentu yang perlu kami lakukan adalah kami melakukan koordinasi dengan Forkompinda. Bagaimanapun juga koordinasi Forkompinda ini penting, terutama dalam rangka melakukan langkah-langkah real di lapangan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini.
Di samping itu juga kami akan melibatkan juga instansi terkait dalam hal ini adalah pihak imigrasi. Karena sebagaimana secara institusi, imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap warga negara asing, apakah itu melakukan deportasi dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka kolaborasi ini dan sinergitas ini akan kami tingkatkan sehingga pada akhirnya nanti keamanan, ketertiban yang merupakan jaminan mutlak dalam rangka menjaga pariwisata yang berkelanjutan bisa kita terus lanjutkan dan kita tingkatkan di Kabupaten Badung yang kita cintai. Terima kasih. Masih ada waktu ingin dimanfaatkan atau ditambahkan? Cukup, baik. Waktu kami hentikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membuka amplop pertanyaan yang tersisa dan membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Baik, kami buka untuk amplop yang masih tersegel ini. Kami akan bacakan pertanyaannya. Beberapa kasus yang sempat heboh dan viral di Canggu Kuta, Ungasan Uluwatu, Badung, dan Ubud, Gianyar, adanya pabrik besar narkotika yang dikelola oleh warga negara asing dan pekerja Indonesia tentu sangat merugikan negara dan masa depan generasi muda. Pertanyaannya, kebijakan integratif apa yang akan dilakukan pasangan calon terhadap masalah penyalahgunaan narkotika? Waktu menjawab 2 menit dihitung saat pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya Badung merupakan destinasi pariwisata. Kita sadari bahwa madunya Bali adalah Badung. Dan siapapun tentu akan bisa hadir di Badung dengan tujuan apapun. Nah, disinilah perlu kita bersama-sama ke depan. Pemimpin memiliki suatu komitmen, regulasi, dan tentunya seperti yang disampaikan tadi ada Forkompinda dalam hal ini, ada pihak kepolisian, TNI, bahkan kita di Bali dan Badung khususnya bahwa adat itu sangat penting peranannya karena kepercayaan masyarakat terhadap pejabat ataupun minimal pengurus adat itu sangat tinggi. Maka banyak hal yang perlu kita lakukan dalam hal ini sehingga kami berkomitmen untuk menghargai Kerama Badung melalui adatnya sehingga salah satu desa adatnya bahkan kami berikan 2 miliar per tahun dalam hal ini. Maksud kami apa? Apa yang harus dilakukan? Kita pemerintah dalam hal ini sebagai suku guru tentunya bisa memberikan bagaimana mereka untuk melaksanakan tugas-tugas bersama keliling ke wilayah-wilayah yang tentunya objek-objek wisata, bahkan di instansi-instansi terkait, tentunya di wilayah-wilayah pariwisata, bagaimanapun harus ada keliling dalam hal ini masyarakat yang dalam hal ini berjuru, bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, ada Satpol PP, bagaimanapun mereka harus kita fungsikan di daerah masing-masing. Karena sangat riskan sekali, bahkan bagaimana kita berbicara di suatu tempat bahkan di hotel dimanfaatkan untuk tempat narkoba dan lain sebagainya. Inilah penting peranan kerjasama yang baik termasuk juga stakeholder pariwisata dalam hal ini pemangku kepentingan yang ada di masing-masing perhotelan dan lain sebagainya. Silakan ditambahkan. Mungkin peran yang sangat luar biasa 2 miliar itu adalah regulasinya adalah powongan pelemahan. Ini yang terpenting, powongan itu bagaimana masyarakatnya berkomunikasi secara interaksi sosial dan kemudian pelemahan. Waktu habis, terima kasih. Ya, hadirin kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024. Ya, kami akan jeda sejenak, kami akan segera kembali. Tentunya masih di debat terbuka ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024. Tetaplah bersama kami. Oke, pada segmen keempat ini segmen tanya jawab dan sanggahan. Kita mulai dari kantor 1 menit. Pemilu dan pemilihan bukanlah pertarungan untuk merebut kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan, melainkan kesempatan untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kedamaian, kemajuan, kesejahteraan, keadilan yang berkepastian hukum bagi masyarakat. Seperti dewa yang dari Bali ke Samarinda, berbekal coklat tidak perlu khawatir. Mari bersama sukseskan pilkada melalui data pemilih yang tepat, akurat, dan mutakhir. Data pemilih yang berkualitas merupakan salah satu kunci suksesnya pilkada
tahun 2024. Mari bersama-sama kita sukseskan pilkada dengan cara datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Modal rakyat adalah modal dasar di sebuah negara demokrasi. Ayo masyarakat Badung, gunakan hak pilih kita. Datang ke TPS 27 November 2024. Gaya kota Melayu Jembrang, bersama pemimpin yang mulia. Gaya kota Melayu Jembrang, terkuat dan nilai-nilai ada berata. 20 detik. Terima kasih saudara dan hadirin, masih dalam debat terbuka ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Badung tahun 2024. Jika pada sesi sebelumnya pertanyaan diajukan oleh tim panelis, namun di segmen 4 dan 5 ini pertanyaan akan diajukan oleh pasangan calon. Namun pada segmen keempat ini dikhususkan bagi para calon bupati. Iya, tiap calon bupati dapat mengajukan pertanyaan dengan durasi waktu 1 menit. Pertanyaan dapat dijawab oleh calon bupati Badung dengan durasi 2 menit. Jika masih ada waktu tersisa, dapat dilengkapi oleh calon wakil bupati Badung. Ya, dan jawaban dari calon bupati tersebut akan ditanggapi oleh calon bupati lain dengan durasi 2 menit. Dan sesi diakhiri dengan calon bupati merespon kembali tanggapan dengan durasi 2 menit. Baik, selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 2 untuk dapat bertanya ke calon bupati nomor urut 1 dalam waktu 1 menit dimulai saat calon bupati berbicara. Terima kasih panelis. Bapak Yang Suhaso dan Bapak Putu Alip Yadinato. Dalam waktu tidak lama kita sudah sempat menonton salah satu statement Bapak Yang Suhaso terkait dengan penyetaraan daripada insentif PNS dengan P3K. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan hal tersebut? Silakan Pak. Masih ada waktu? Pertanyaannya cukup baik. Waktu kami hentikan dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dihitung saat mulai berbicara. Baik, terima kasih Bapak Adi Arnawo. Pertanyaan sangat jelas dan terima kasih. Kita perlu sadari bahwa Badung dengan PAD begitu besar, kita dari pusat dinilai celah fiskal kita negatif. Berarti negatif, bahkan kita sadari salah satu kabupaten yang ada di Indonesia tentunya ASN dalam hal ini PNS dan P3K itu mayoritas dibiayai oleh APBD. Itu Pak harus sudah pahami karena Pak bagian dari ketua OPD yang selama ini kita hargai. Nah, maksud kami apa? Kita selama ini kita lihat undang-undang yang siang baca bahwa PNS dan P3K. PNS itu tentunya mendapat hak secara mayoritas bahkan ada pensiun. Kalau P3K mereka juga bagian dari ASN tapi belum ada undang-undangnya mendapatkan pensiun. Nah, kan tetapi kenyataannya di dalam pekerjaan sehari-hari P3K juga bagian dari yang memberikan yang terbaik bagi pemerintah Badung karena melihat dari SDM-nya. Mereka adalah kaum intelektualitas dan di samping itu pula memberikan kontribusi untuk menunjang PNS dalam hal ini yang tentunya sudah bekerja sampai usia, bahkan ada yang usianya mau pensiun, sehingga inovasi ini perlu kita jaga. Maka kepentingan kami kita berikan insentif yang tentunya dengan golongan yang sama agar minimal tidak jauh berbeda. Misalnya PNS 7 juta, misalnya insentifnya P3K 1.000 atau 1,5 juta, sehingga bagi kami belum bisa kami kategorikan bagus. Maka jika kami minimal sama
ASN dalam hal ini PNS dan PKK kita beri insentif yang sama sehingga untuk menunjang bagaimana mereka bisa melayani yang terbaik untuk Kramo Badung tercinta ini. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ingin ditambahkan Bapak? Cukup, baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon bupati nomor urut 2 untuk dapat menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 1 dalam waktu 2 menit dimulai saat calon bupati berbicara. Pak WNCAC, saya kira apa yang Pak pikirkan itu sama dengan apa yang saya pikirkan. Mohon tenang. Tetapi jangan lupa Pak, Bapak tidak sadar bahwa ada satu regulasi yang mengatur. Di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, budget tertinggi untuk belanja pegawai itu ada 30%. Apakah Bapak tahu berapa belanja pegawai Kabupaten Badung sekarang ini? Sekarang ini 26%. Hanya belum tanpa P3K. Artinya, kalau P3K itu ditambah, itu menjadi 39%. Itu kita melanggar undang-undang, Pak. Oleh karena itulah, Pak, jangan mudah Pak berjanji untuk menyatakan penyetaraan. Mohon tenang. Jangan mudah Pak berjanji untuk menyatakan penyetaraan. Bapak tidak tahu regulasi apa yang harus dilakukan. Harus kita sadari, Pak. Sebagai pemimpin saya selalu bilang, jangan kita menabubukkan, Pak. Apalagi ASN orang-orang intelek. Saya sadar betul bahwa saya malah berkomitmen untuk mendorong bagaimana meningkatkan insentif pegawai. Karena itulah bagian instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. Tapi persoalan bukan di sana, Pak. Persoalan adalah Undang-Undang 1 tahun 2022. Hubungan keuangan pemerintah pusat tidak memberikan kesempatan melebihi 30%. Oleh karena itu itulah menjadi kendala. Tidak sekedar serta-merta kita akan menaikkan, tapi ada regulasi yang membatasi. Yang kedua, Bapak, prefer kami sebenarnya bukan tidak akan menaikkan insentif. Bapak tahu nggak, kebijakan Bapak Giri Prasto dan salah satu sekda waktu itu, kita malah mendorong terkait kontrak menjadi P3K. Walaupun sebenarnya ini bisa dilakukan bertahap, tapi pertimbangan kami lebih baik status terkait kontrak harus menjadi P3K. Walaupun untuk mendapatkan insentif kami akan lakukan secara bertahap seiring dengan peningkatan PAD di Badung. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mohon tenang. Masih ada waktu, apakah ingin digunakan? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 1 merespon kembali tanggapan. Dan waktu 2 menit dihitung saat mulai berbicara. Nah, inilah pentingnya posisi Bapak Adi bagian dari ASN, bahkan menduduki posisi top leader sebagai sekda Badung. Dia paham tentang teknis, kami apresiasi. Tapi di sisi lain kami adalah decision maker jika diberi jabatan sebagai kepala daerah. Maksud kami, kita adalah kebijakan policy. Apapun yang disampaikan undang-undang membatasi harus minimal 30% gaji dan lain sebagainya. Tentunya kita semua itu juga bagian dari apa yang Pak lakukan di kepemerintahan yang ada saat ini. Karena perlu banyak juga merekrut tenaga-tenaga kontrak sebelumnya sehingga kita membebankan APBD. Mohon tenang. Prinsip kami begini, daripada APBD kita terlalu gerjoran misalnya nak bubukkan kabupaten kota yang lain, lebih bagus konsentrasi. Sekali lagi konsentrasi untuk Kramo Badung termasuk diantaranya ASN dan P3K. Kami jamin sekali lagi kami akan dekatkan pusat regulasi apa yang bisa kami berikan, karena bagaimanapun yang sudah kita pakai sebagai ASN ini termasuk tenaga PNS dan P3K harus kita berikan yang terbaik di Pintah Badung demi pelayanan yang lebih profesional dan tentunya bisa memberikan hati bagi kehidupan ASN tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Bapak Adi adalah mantan ketua TAPD, mantan ketua kepegawaian, mestinya harus paham. Pertanyaan saya adalah apa kabar insentif PNS di Kabupaten Badung saat ini? Yang saya ketahui, kategori insentif itu terdiri dari kelangkaan kepegawaian, kemudian beban kerja, kemudian risiko kerja, kelangkaan itu sendiri. Maka dari itu sesungguhnya ini masalah niat saja. Bagaimana ASN itu memang betul-betul bisa mendapatkan haknya secara makna sesungguhnya. Waktu habis. Baik, terima kasih. Ya, mohon tenang Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk dapat bertanya kepada calon bupati nomor urut 2 dalam waktu 1 menit dan dihitung saat calon bupati mulai berbicara. Baik, terima kasih.
Bapak Adi Arnawo, jika Bapak dipercaya bersama Pak Bagus Adi Sucipto sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kiranya kita, kalau kami ini berprinsip sekali lagi, segala pendapatan, kami konsen di pendapatan, segala pendapatan asli daerah yang begitu besar, bahkan APBD, nah kiranya gaji kami itu kita torehkan semangat untuk memberikan yang terbaik, karena bagaimanapun hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan tadi sudah disampaikan, yang kita harus jawab dengan dari panelis. Pertanyaan kami, bagaimana Pak, mohon maaf karena korelasinya ada yang berjanji untuk memanfaatkan dana APBD Badung melalui PAD Badung yang besar dibawa ke kabupaten kota yang lain bagi paslon salah satu gubernur ataupun wakil gubernur, karena bagaimanapun APBD Badung itu milik hak dari masyarakat Rama Badung. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa, apakah akan ditambahkan pertanyaannya? Cukup, baik, waktu kami hentikan. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dihitung saat mulai berbicara. Terima kasih Bayan. Kalau kita bicara dengan apa yang disampaikan Pak Yan tadi, bahwasanya memang pemerintah Kabupaten Badung punya komitmen terhadap beberapa kabupaten di Bali sebagai bentuk komitmen dalam rangka untuk menjaga pariwisata yang berkelanjutan. Tapi secara prinsip bahwa uang Badung untuk rakyat Badung, bukan untuk siapa-siapa. Kami akan lakukan maksimal bagaimana membangun infrastruktur di Badung ini. Kami akan membangun bagaimana menjaga, menumbuhkan SDM di Badung ini. Seperti apa yang Bapak lihat beberapa program-program kami menggunakan. Itu semua dalam rangka mensejahterakan masyarakat Badung. Dalam rangka menjadikan masyarakat yang produktif dan kreatif dan berdaya ini. Nah ini yang kami. Tapi kalau persoalan toh kita akan memberikan bantuan kepada daerah lain, saya kira itu ada suatu komitmen. Komitmen di mana kita tahu bahwa dalam rangka menjaga pariwisata yang berkelanjutan ini, pemerintah Kabupaten Badung memberikan kepada 6 kabupaten kota yang ada di Bali dalam bentuk apakah itu BKK atau IPA. Tapi sekali lagi Pak Wayan Yusiaso, bahwasannya bahwa Bapak jangan ragu, kalau kami diberikan kesempatan untuk menjadi bupati di Badung, kami akan berikan sepenuhnya uang itu untuk rakyat Badung dalam rangka membangun infrastruktur. Seperti yang Pak ketahui bersama bahwa persoalan kita sekarang banyak, kemacetan juga ada, masalah sampah, masalah air, ini perlu uang banyak. Oleh karena itulah, Bapak jangan ragu lah Pak, yang jelas berikan Pak Adi, Pak pasangan Adi Cipta untuk memimpin di Badung. Saya kira semua persoalan-persoalan yang ada seperti yang pernah Pak sampaikan akan saya akan tuntaskan dalam 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Mohon tahan. Silakan, apakah ingin ditambahkan? Cukup. Cukup? Baik, waktu kami hentikan Bapak, terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk dapat menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 2 dalam waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, jadi Maaf, calon bupati kami persilakan untuk menanggapi. baik, terima kasih Pak Adi. Yang jelas pada prinsip kami jujur kita ingin kalau bicara yang namanya kesepakatan, sekarang ini kan dirubah menjadi peraturan bupati untuk memberikan kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Kita hargai. Ingat sekali lagi Pak Adi, sekarang ini adalah pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia termasuk di Bali, baik bupati, wali kota, gubernur. Mereka juga punya visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat di kabupaten kota yang lainnya. Nah, jangan kita yang terlalu maksimal dari APBD Badung untuk menyumbang begitu besar kepada kabupaten kota yang lain. Kita bisa memberikan yang terbaik ya. Mohon tenang. Masyarakat kita dulu, setelah itu kita ada kesepakatan. Ya kita memberikan sesuatu bagian dari bicara pariwisata Bali, kita hargai. Kemarin kalau dulu itu ada kesepakatan 6 kabupaten kota, sekarang itu hampir semua. Dan yang lihat di data sekarang di BKAD 19.000 proposal masuk dari kabupaten kota yang hampir budgetnya 9 triliun dimohonkan ke Kabupaten Badung. Ini cukup bagi kita terlalu terbuka sehingga kita sendiri di internal yang seperti yang sampaikan tadi belum maksimal memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita, terutama dengan sampah, kemacetan, begitu pula air lagi tidak ada sama sekali bahkan di Kuta Selatan. Ini yang terpenting bagi kita. Kita sepakati bahwa kita ke depan diberi kepercayaan harus konsen untuk pemerintah demi masyarakat Badung tercinta ini. Masalah kita memberikan yang terbaik juga bagi kepada kita yang lain, kita hargai. Tapi penuhi dulu kebutuhan layak hidup di Kabupaten Badung. Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan, Bapak silakan. Ya, boleh Baik, silakan. saya tambahkan. Jadi Pak Adi bilang tadi jangan ragu. Saya pastikan saya ragu Pak.
Dan saya yakin masyarakat Badung juga meragukan Bapak. Kenapa demikian? Sesungguhnya kita melihat dari Rumah Sakit Betang, Adian Semal, termasuk di Kabupaten Badung, itu infrastruktur alat-alatnya itu belum bisa terrealisasi. Hanya butuh anggaran kurang lebih 200 miliar, tetapi kita membuka. Waktu habis. Terima kasih. Mohon tenang. Ya, kami akan lanjutkan terlebih dahulu dan kami persilakan calon bupati nomor urut 2 merespon tanggapan calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit saat Anda mulai berbicara. Pak Yan, jangan membentang Pak Yan. Pak Yan harus sadar betul terbitnya kebijakan itu ada filosofi. Pak Yan tahu nggak dulu kebijakan pemerintah provinsi Bali bahwa pusat akomodasi itu ada di Badung, sedangkan destinasi itu ada di luar Kabupaten Badung. Kita harus punya komitmen untuk bagaimana membenahi destinasi pariwisata. Karena bagaimanapun juga, turisme ini akan bisa berlanjut ketika penataan destinasi itu ada. Ini adalah sebagai bentuk komitmen dan pengejawantahan daripada komitmen Badung untuk membantu kabupaten lain dalam rangka menata destinasi-destinasi itu. Itulah maka seperti apa yang Pak sampaikan tadi, kita bisa setuju uang Badung untuk rakyat Badung. Tapi kita harus sadar betul, secara filosofi kita punya komitmen untuk daerah lain yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Bayangkan Bapak, bagaimana kalau aksesibilitas menuju Kintamani kita tidak perbaiki, atau bagaimana aksesibilitas menuju wilayah yang kita tidak perbaiki. Inilah yang dilakukan oleh Badung selama ini dengan program Angelus Buana itu. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Yan Suarso, secara prinsip kami kalau diberikan kesempatan oleh rakyat Badung untuk memimpin Badung bersama Bapak Bagus Ali Sucipto, tentu yang akan menjadi masalah masyarakat Badung. Tetapi kami juga akan melakukan komitmen sebagaimana yang sudah dilakukan sekarang dengan membantu kabupaten lain dalam rangka memperbaiki aksesibilitas, memperbaiki destinasi sebagaimana harapan kita bersama, sehingga nantinya pariwisata Badung akan benar-benar pariwisata yang menjadi pesona bagi wisatawan mancanegara di dunia. Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan. Dan dia tambahkan lagi sedikit, dan tentunya ini adalah sudah ada dasar kebijakan undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat dengan legal opinion. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, hadirin dan saudara, kita sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Badung tahun 2024. Kami akan jeda sejenak saudara, dan kami akan kembali di segmen berikutnya khusus untuk calon wakil bupati. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Segmen kelima kita untuk calon wakil bupati sama temannya yang menjawab adalah wakil bupati itu dari keluarganya. Perbedaan berpolitik merupakan keniscayaan dalam demokrasi. Namun jangan sampai perbedaan itu memecah belah kita semua. Pilkada sarana integrasi bangsa, ayo memilih untuk Badung karena pemimpin yang baik terlahir dari pemilih baik yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Seperti dewa yang mampu tegak. Ayo datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Memilih pemimpin yang maha utama dalam Pilkada Badung, akan menjalankan swadharmanya dengan baik. Amukti Raja Sasana.
kasih saudara dan hadirin, masih dalam debat terbuka ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Badung tahun 2024. Sesi ini masih sama dengan sesi sebelumnya, namun di sesi ini pertanyaan diajukan oleh calon wakil bupati dan akan dijawab oleh calon wakil bupati lainnya. Dan jika masih ada waktu tersisa untuk menjawab, dapat ditambahkan oleh calon bupati. Ya, dan kami persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk bertanya ke calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Langsung aja kepada Pak Bagus Sucipto. Dalam program kerja saudara mencanangkan bantuan per kepala keluarga sebesar 2 juta menjelang hari raya keagamaan. Saya mohon penjelasan saudara menyangkut dasar hukum pemberian bantuan tersebut, karena saya yakini tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk membagikan uang per kepala keluarga 2 juta jika bersumber dari APBD, kecuali uang pribadi Pak Bagus sendiri. Apakah pembagian itu memenuhi asas keadilan? Terima kasih. Masih ada waktu tersisa, akan ditambahkan pertanyaannya? Cukup? Baik, terima kasih, waktu kami hentikan. Selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk dapat menjawab dalam waktu 2 menit dimulai saat calon wakil bupati berbicara. Terima kasih Pak Muttalib, rekan kami yang duduk. Selanjutnya bisa kami sampaikan dalam rangka mengendalikan inflasi. Nah, kami pasangan Adi Cipta berkomitmen. Nah, pada saat hari-hari besar keagamaan, pasti inflasi itu naik. Harga cabai meningkat, harga buah meningkat, canang, termasuk BCLN pun meningkat, Pak. Sehingga kami melakukan intervensi Astungkara terpilih, Pak. Pasangan Adi Cipta terpilih, kami akan melakukan intervensi. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan 2 juta rupiah seluruh kakak masyarakat Badung pada saat hari raya besar keagamaan. Itu jelas diperbolehkan oleh aturan karena dalam rangka mengendalikan inflasi. Itu Pak Tim. Jadi pada saat hari-hari besar keagamaan kami akan berikan, kita di agama Hindu pada saat hari raya Galungan kami akan berikan 2 juta rupiah. Pada saat hari raya Idul Fitri kami akan berikan 2 juta rupiah. Pada saat hari Natal kami berikan 2 juta rupiah. Termasuk dengan Buddha dan Konghucu. Sehingga kami yakin ini adalah pemerataan toleransi bagi seluruh umat beragama, khusus masyarakat yang ber-KTP ataupun ber-KK Kabupaten Badung. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Ingin ditambahkan jawabannya jika masih ada waktu? Di samping itu juga perlu saya sampaikan bahwa langkah kami adalah dalam rangka tidak saja dalam rangka untuk menjaga inflasi, tapi dalam rangka juga mendorong menumbuhkan daya beli masyarakat. Karena di saat hari raya besar itu terjadi inflasi, sehingga dibutuhkan satu intervensi untuk masyarakat, untuk membantu masyarakat bisa membeli kebutuhan-kebutuhan dalam rangka persiapan hari raya besar. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Baik, waktu habis. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada mohon tenang, calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, saya rasa secara peraturan perundang-undangan tata kelola keuangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 saya tidak melihat itu karena tidak tersirat dan tersurat dalam hal itu. Dan dari sisi pemerataan pun saya tidak melihat itu. Menurut iman saya sudah coba elaborasi semua aturan hukum mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda. Saya tidak menemukan landasan hukum itu. Artinya pemberi bantuan dan penerima bantuan punya potensi kena kasus hukum nantinya jika program ini dijalankan. Kedua, bantuan 2 juta per kakak ini sangat tidak adil. Bagaimana mungkin kakak kaya di Badung yang sudah punya mobil dan rumah mewah juga diberikan bantuan yang sama 2 juta. Sementara keramu miskin juga mendapat bantuan yang sama. Oleh karena itu, bagi kami bantuan kepada lembaga banyak adat dan desa adat jauh lebih menjamin prinsip kepastian hukum dan keadilan karena dana dapat dikelola secara kolektif sesuai dengan kebutuhan keramu Badung. Saya rasa Bapak harus mengikuti pola-pola dan program-program saya. Terima kasih. Masih ada waktu, jika ingin ditambahkan silakan. Yang kira
tentunya program-program di antara kita memiliki suatu program unggulan, kita hargai. Nah tentunya ke depan pemimpin ini kita di Badung, karena bagaimanapun beliau sama kita akan salah satu pemimpin Badung ke depan. Nah tentunya hal-hal yang memang perlu kita inovasikan, kita hargai. Akan tetapi di sisi lain tentunya kita akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya untuk buat suatu regulasi demi kepentingan masyarakat Badung. Yang kira apa yang ditanyakan oleh Pak Alif tadi bagian dari apa yang sudah dijawab oleh pasangan dari Pak Adi dan Pak Bagus Ali Sucipto. Kita prinsip memberikan yang terbaik bagi masyarakat Badung. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk merespon kembali tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 1 dalam waktu 2 menit dihitung saat mulai berbicara. Terima kasih, sudah pasti tentu sebelum kami mengeluarkan visi ataupun program utama. Jadi kami sudah melakukan koordinasi yang jelas tentang masalah aturan. Kita berbicara aturan dan regulasi. Sehingga kita tahu sendiri, Bapak di legislatif, kami juga di legislatif. Jadi kita tahu segala kegiatan yang kita berikan untuk masyarakat tentunya itu berdasarkan adalah atas regulasi. Kami sudah pikirkan dan sudah ada aturan yang mengatur. Singkat kata singkat cerita, kami bisa sampaikan. Astunggara, kami terpilih pasangan Adi Cipta, kami akan buktikan seluruh masyarakat Badung diberikan 2 juta rupiah pada saat hari raya besar keagamaan masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu? Saya kira apa yang disampaikan oleh calon wakil bupati kami, bahwasannya memang benar bahwa di dalam implementasi tentu ada satu teknis yang akan kita buat, satu regulasi yang akan kita buat dalam rangka memayungi pelaksanaan daripada pemberian 2 juta per KKN. Pak Alif jangan ragu Pak Alif, kita sudah pikirkan itu, malahan saya sudah berkoordinasi, malahan ada satu regulasi terbaru sekarang, tidak saja pengendalian inflasi, menyangkut masalah stunting pun dimungkinkan dilakukan penitipan anggaran melalui belanja tidak terduga. Ini perlu saya sampaikan Pak Alif, ini ada suatu regulasi baru karena pemerintah pusat memandang persoalan-persoalan yang emergency sekarang di samping stunting adalah masalah inflasi daerah. Ini dimungkinkan kita melakukan penitipan di belanja tidak terduga, sehingga pada saatnya nanti bila terjadi sesuatu post mayor, disitulah kita bisa akan gerakkan untuk membantu masyarakat sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam rangka menumbuhkan daya beli masyarakat di Kabupaten Badung. Terima kasih Pak Alif. Masih ada waktu tersisa? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih, waktu kami hentikan. Ya, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya ke calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih. Ada pertanyaan yang akan kami berikan langsung ke Bapak Ketua Koordinator, yaitu toleransi merupakan jawaban untuk menghormati kebinekaan dalam masyarakat. Untuk mempertahankan toleransi dalam kebinekaan, di Badung tentunya diperlukan sebuah pandangan yang sama oleh masyarakat dan menerapkan dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, konsep apa yang akan Bapak pakai dasar dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dalam bingkai kebinekaan? Silakan. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Waktu kami hentikan. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dihitung saat mulai berbicara. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah mencakup dari program-program unggulan kami. Salah satunya adalah kita memberikan bantuan daging di setiap hari-hari raya suci. Kalau kita di agama Hindu kita berikan bantuan babi, kemudian untuk Kristiani, kemudian Muslim kita berikan sapi dan kambing. Dan selanjutnya itu bagian dari rasa kepedulian kita, interaksi sosial kita ketika kita kepedulian kita di Kabupaten Badung ini terhadap pluralisme itu sendiri. Maka dari itu salah satu dari program kami adalah pembebanan daripada
kita melaksanakan yang beraneka ragam budaya termasuk adat istiadat agama, program Surya Dinata ini memberikan peran penting dalam memberikan bantuan-bantuan seperti ternak yang saya sampaikan tadi. Pembebanan konsekuensi logis atas itu kita berikan insentif berupa bantuan daging seperti itu di hari-hari suci dan agama lain dan agama kita sendiri. Baik, dia tambahkan, yang jelas kita jaga kebinekaan pluralisme ini di Badung sudah berjalan dengan baik. Kiranya kita ke depan selalu akan duduk bersama dengan instansi FKUD, tentunya kita akan berikan kesempatan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang ada di pusat pemerintahan Badung. Segala hal produk adat dan budaya masing-masing kita bisa berikan kebersamaan untuk pentas di dalamnya, sehingga kita yakini kita di Badung. Waktu habis. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk dapat menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Yang tadi kami tanyakan konsep, bukan program, Pak. Jadi konsep kami pasangan Adi Cipta akan berkomitmen menerapkan toleransi tanpa ada perbedaan serta berlaku adil, tanpa ada diskriminasi ke masyarakat Badung dengan menggunakan konsep Trisaktinya Bung Karno. Yang pertama, berdaulat dalam bidang politik. Pelibatan politik masyarakat Badung untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal, membangun Badung bersama-sama dan keterbukaan publik sebagai bentuk tanggung jawab kami. Yang kedua, berdikari dalam bidang ekonomi, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, memberikan akses permodalan kepada UMKM sehingga sampai dengan 100 juta rupiah. 3, berkepribadian dalam kebudayaan, menjaga berlangsungnya adat budaya dengan menjadikan Banjar sebagai pusat peradaban untuk pengembangan dan pelestarian seni adat budaya sebagai pendukung pariwisata ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktu, mungkin ingin ditambahkan Bapak? Cukup. Cukup, baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 2 dalam waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Saya rasa konsep itu juga disampaikan program juga masalah waktu. Saya juga bingung ini. Perlu diketahui kebinekaan kita menghasilkan sesuatu, yaitu pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran. Peran serta dari kebinekaan pluralisme yang ada di Kabupaten Badung ini, baik itu kebudayaan yang beraneka ragam, ada agama, ada tradisi, kemudian ada kebudayaan, kemudian ada adat istiadat yang notabene-nya yang disebut dengan tradisi itu turun temurun, kemudian budaya hasil cipta karsa manusia. Di sana ada pola pikir yang berbeda, di sana ada desa Kalepatro, desa Mewicaro, kemudian adat istiadat ini dijalankan oleh kramo adat itu sendiri. Maka dari itu sasaran tembak kita adalah memberikan insentif kepada kramo adat di Badung dan memberikan kontribusi juga kepada peran daripada rekan-rekan Muslim dan kemudian Kristen dan Buddha dan lain sebagainya. Nah, mereka berperan serta juga untuk memberikan kontribusi kepada PAD Badung itu sendiri. Maka sifat anggaran itu adalah efektif, efisien, tepat sasaran dan akuntabel. Dan pada prinsipnya ketika kita memberi anggaran itu adalah berbasis kegiatan. Baik, terima kasih Pak Wakil Agus Saleh Cipta. Tentunya kami hargai. Yang jelas kami ingin juga sama di antaranya visi sejahtera bahagia merata ini. Karena kemarinnya jangankan pluralisme, kita pun mohon maaf Pak, di wakil rakyat belum menikmati hal-hal ataupun masyarakat yang belum merata itu. Maka harapan kami ke depan mohon diratakan Pak ya, termasuk kami juga diberikan ya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih hadirin. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon.
Baik saudara dan hadirin, segmen tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon sudah berakhir, namun masih ada segmen terakhir yakni penyampaian pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam debat terbuka ketiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024. Pemilu dan pemilihan bukanlah pertarungan untuk merebut kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan.